Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurul Eka Mayasari, SPDGR. Saya dari SMA Negeri 2 Cepu, dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora di kelas 107. Kali ini kami akan melaksanakan pasca observasi. Sebelumnya, perkenalkan juga Ibu pengajar praktek saya dari kelas 107, yaitu Ibu Asrini SPGR dari SMK SNU Kedung Tuban. Assalamualaikum Bu Asrini. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih atas kerauhannya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ibu Dr. Randa Dwi Retno dari SMA Negeri 2 Cepu. Beliau mengampu mata pelajaran ekonomi. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu. Baik, kali ini kita langsung akan melaksanakan pasca observasi. Baik Bu Retno, apa kabar hari ini Bu Retno? Alhamdulillah, baik Bu, masih semangat Bu Nurul, masih semangat ini. Terima kasih. Tadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Bu? Iya. Di kelas 12 IPS Sosial 1. Sosial 1. Bagaimana Bu Retno perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Hari ini senang Bu Nurul. Ya, senang. Anak-anak sudah mulai terbiasa. Karena yang materi sekarang ini adalah salah satu materi yang dibutuhkan sama anak-anak untuk kedepannya. Gitu. Jadi kita bersyukur pada kurikulum ini ada di kelas 12 materi akuntansi dasar ya. Jadi materi ini bisa saya bisa membekali anak-anak, karena anak-anak setelah ini nanti sebentar lagi selesai sekolahnya kembali ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan materi akuntansi ini bisa dia gunakan pada waktu mungkin dia bekerja, ikut orang, atau menciptakan pekerjaan sendiri, sehingga ini sangat menyenangkan dan anak-anak kayaknya sudah mulai terbiasa dengan hitung angka-angka. Awalnya memang tidak begitu Bu Nurul. Awalnya wah susah ini akuntansi ini. Karena susah. melihat angka-angka kolomnya banyak sekali ya, kolomnya banyak sekali. Jadi memang akuntansi ini sangat bermanfaat nantinya Bu, sekali. Tidak hanya untuk hari ini tapi untuk membekali kedepannya. Baik Ibu. Tadi juga saya melihat saat pembelajaran itu anak-anak itu juga antusias ya Ibu, senang gitu. Meskipun tadi ada yang kolom itu awalnya tidak pakai penggaris ya Bu ya. Terus ditegur sama Bu Retno, diajari bagaimana membuat kolom yang baik, yang benar, yang sistematis gitu kan Bu. Karena memang akuntansi itu dibutuhkan ketelitian. Harus rapi. Jadi pembelajarannya menyenangkan, lancar, anak juga antusias gitu. Gini Bu Retno, boleh mungkin diceritakan sama Bu Retno area pengembangan pembelajaran pada saat pembelajaran tadi sebenarnya apa Bu? Iya, ini saya dari depan ya Bu Nurul ya. Jadi saya awalnya merubah image anak dulu. Jadi anak itu selama ini selalu kalau berhadapan akuntansi itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang mereka itu kalau sudah bilang akuntansi itu di benaknya itu gimana ini nanti ngitungnya, angkanya banyak, kolomnya banyak, selalu begitu. Maka saya akan memulai mereka itu merubah image itu. Maka yang kemudian saya mencoba memasukkan ke anak, saya mengawali dengan bercerita dulu bahwa akuntansi itu tidak sulit. Ya, karena ini akan kita lakukan sehari-hari. Anak-anak saya ajak berimajinasi dulu. Ayo Cah, mengembangkan kamu punya usaha. Saya tanya anak, gimana kamu besok mau kerja atau mau bagaimana wirausaha? Kalau mau wirausaha mau apa yang kamu lakukan? Terus kalau sudah bercerita, nah apa yang sudah kamu kan harus dicatat. Mari sekarang kita bayangkan dulu. Kalau kita mau usaha gimana anak-anak? Oh iya Bu, usaha modal dulu. Kalau sudah, kamu terus modal apa yang kamu lakukan? Anak bercerita Bu Nurul. Nah, dari situlah kemudian anak-anak sudah mulai merespon. Nah, yang tadi anak-anak kita lakukan, kalian lakukan tadi, nah kemudian nanti dicatat. Nah, kita akan mencatat yang kamu lakukan tadi. Nah, kalau kita sudah belajar kemarin, apa yang kita lakukan itu disebut transaksi. Kemudian
harus ada buktinya. Awalnya begitu dulu Bu. Jadi mengajak anak itu merubah image itu dulu biar anak senang, sehingga baru saya mau masuk ke pembelajaran. Sangat luar biasa sekali Bu Retno ya. Di awal tahapan memantik anak untuk antusias, untuk mengenal dulu, menggali mereka berdasarkan kehidupan sehari-hari, agar ada kebermaknaan besok setelah selesai pendidikan di sini. Sangat luar biasa sekali ya Bu Retno. Nah, selanjutnya Bu, tahap-tahapan tadi setelah ada pemantik, kemudian anak muncul antusias. Nah, strategi berikutnya apa Bu yang dilakukan? Strategi saya begini Bu, setelah tadi anak-anak berimajinasi mengembangkan, kemudian saya akan memulai proses tahapan itu mengajari anak dulu, menjelaskan dulu. Karena mungkin akuntansi ini akan berbeda dengan mata pelajaran yang lainnya. Mata pelajaran yang lainnya itu satu bab selesai, berikutnya selesai. Akuntansi tidak demikian. Satu materi akan bersambung dalam satu siklus akuntansi sampai selesai, bersambung. Jadi ini yang membedakan. Maka kemudian cara saya awalnya akan menjelaskan dulu ke anak, dimulai kalau di akuntansi itu dari transaksi dianalisis. Maka ini nggak bisa anak-anak mau mandiri. Saya harus kemudian mencoba menjelaskan gimana cara menganalisis. Kemudian kalau sudah saya mencoba menjelaskan ke anak menganalisis, kemudian saya akan memberi kepada anak kesempatan. Karena di situ sudah ada LKPD, kemudian dia mencoba dari LKPD itu ada beberapa transaksi, anak kemudian mencoba dengan caranya dia, bagaimana untuk mencoba untuk mengerjakan analisis sesuai dengan cara mereka. Jadi ada yang saya ulang lagi tadi, ada yang langsung bisa menganalisis, menyampaikan, ada kemudian di kertas diorek-orek dulu dia, ada lagi yang sudah membuat kolom yang bagus gitu, dengan yang penting mereka paham. Nah kemudian setelah latihan mereka sudah cukup saya melihatnya menguasai, kemudian yang berikutnya ada tugas mandiri. Ya, di tugas mandiri itu saya hanya berharap dia kemudian berimajinasi, dicatat sendiri sampai proses itu selesai, konsultasinya langsung dengan saya, jadi satu persatu, sehingga saya juga akan bisa tahu kemampuan masing anak. Nanti akan kelihatan Bu Nurul, mereka yang mengikuti ya akan bisa berjalan gitu cepat gitu, yang tidak lah itulah nanti kemudian evaluasi juga buat saya gimana yang paling belakang nih. Nah itu sementara begitu. Jadi terus yang berikutnya tugas mandiri. Setelah tugas mandiri itu berjalan, ya apapun dari satu materi tetap ada evaluasi. Di akhir ada evaluasinya. Nah dari area pengembangan tadi yang dilaksanakan oleh Bu Retno, kira-kira berapa persen Bu keberhasilannya pada kelas tersebut? Ya, ada 3 kelas yang saya ajar. Ya, ada 3 kelas yang ajar. Ada di sosial 1, 2, 3. Ini urut Bu Nurul. Yang tertinggi secara persentase itu kalau saya bisa katakan di sosial 2 itu sudah di atas hampir 90%. 90% anak-anak ini. Kemudian yang di bawahnya itu di sosial 3, baru di sosial 1. Nah, gimana saya tahu persentasenya ini? Kadang-kadang ada pertanyaan spontan gitu, anak-anak spontan, kadang yang menggunakan kertas atau apa, saya memberikan transaksi, kemudian dari situ akan kelihatan respon dari anak-anak. Iya. Saya bisa mengatakan sekian persen, biasanya saya lihat dari situ. Dari antusias anak, dari anak. pekerjaan anak gitu. Baik. Nah kira-kira ada nggak Bu kekurangan atau kendala dari pelaksanaan pembelajaran ini Bu? Ada Bu, pasti ada itu. Jadi ada anak tertentu yang mereka waktu di awal itu sudah merasa senang, terpancing, itu ya akan kelihatan, tapi pasti juga ada yang sebagian itu. Nah, yang sebagian tadi saya caranya begini. Saya mendekati dia. Kan pasti malas itu karena banyak kolom-kolomnya.
Ya, saya hanya kemudian mendekati, saya membawa kertas. Saya kertas, saya Mas iki lo dikerjakan, coba Bu Retno pengen tahu ini, nanti kalau nggak bisa tanya sama saya. Pasti ada benar gitu. Dan saya kayaknya melihat dengan cara begini, dengan begitu ternyata terus memancing temannya yang lainnya, mungkin daripada saya dekati gitu, yang lainnya mencoba. Tapi pasti di tiap kelas itu pasti ada. Tapi saya lihat mereka masih apa ya, yang saya masih senang gitu, biarpun seperti itu masih ada semangatnya untuk mau belajar gitu ya. Baik Bu Retno, tadi Bu Retno juga sudah menyampaikan bahwa ada masalah tetap ya Bu di dalam kelas ketika ada anak yang malas, mungkin juga sudah terbebani gitu ya mengikuti pembelajaran akuntansi. Kemudian ada solusi lain tidak Ibu yang bisa Ibu lakukan atau strategi pembelajaran apa, menggunakan metode pembelajaran apa yang kiranya nanti bisa meningkatkan pembelajaran anak-anak ini Bu di dalam kelas. Jadi diawali dengan tadi ya, saya memberi kebebasan anak untuk mengerjakan. Tetapi kemudian yang itu di situ sebetulnya intinya biar menulis di situ. Kalau kemudian berikutnya lagi untuk bisa juga saya tahu anak masing-masing anak, saya juga pada setiap awal pembelajaran menggunakan kartu kartu transaksi namanya. Anak saya minta ke depan ngambil kartu sendiri, kemudian dia mencoba menjawab dengan caranya sendiri, kemudian ada kartu itu yang harus dijawab ditulis, ada kartu yang dipasangkan. Jadi ini kartu seperti apa Bu? Bentuknya kartu jawaban atau kartu? Satu kartu transaksi, jadi satunya itu transaksi, satunya jawabannya. Sehingga ada anak yang merasa kalau menulis dia agak kesulitan untuk menjawab, menganalisis, dia biar memasangkan, mencari pasangannya. Oh, transaksinya ini analisisnya, begitu. Karena kalau yang langsung bisa menganalisis malah mereka langsung bisa terus menjawab sendiri begitu. Kemudian saya mencari solusi begitu, karena dia mungkin angan-angan ini apa ya akunnya, ini apa, saya mencoba buat kartu berpasangan. Luar biasa sekali Bu Retno, sudah menjembatani siswa juga nih Bu, karena memang di dalam kelas itu anak berbeda-beda kemampuannya. Jadi Bu Retno sudah merangkum atau membuat metode pembelajaran yang memberikan diferensiasi terhadap anak, memberikan pelayanan pada siswa yang berbeda ini gitu dari minat bakat mereka. Bu Retno sudah mengoptimalkan juga untuk potensi anak yang sebenarnya sudah bisa, tetapi juga memberikan semangat pada siswa yang kadang-kadang itu ikut-ikutan. Bu, saya ikut pakai yang kartu, tidak mau ketinggalan dengan coba memasangkan. Luar biasa sekali Bu Retno di kegiatan pembelajaran di dalam kelasnya. Kemudian Bu Retno, tindak lanjut Bu Retno sendiri terkait dengan pengembangan diri yang kiranya nanti akan dilaksanakan oleh Bu Retno. Kira-kira apa Bu? Iya. Jadi ini kan yang kelas 12 ini pertama kali kurikulum Merdeka Guru. Kemudian kita yang di guru mapel ekonomi itu kan baru mau menerapkan sekarang ini. Yang sekarang saya pikirkan untuk anak ke depan, saya hanya berharap tindak lanjut saya adalah membekali anak-anak untuk bisa punya keterampilan di pembukuan, sehingga biarpun sekarang itu ada IT berkembang, tetap saya kenalkan lewat itu. Tetapi kalau akuntansi manual ini tetap harus dilaksanakan. Jadi pembelajaran secara manual ini baru mau saya rintis dulu. Pembelajaran secara manual dia harus mengerjakan ini ternyata masih perlu ini. Nanti kalau ini sudah kemudian berkembang, ya saya akan mencoba ke depannya menggunakan aplikasi. Sementara masih mengawali ini masih menggunakan manual dulu gitu guru. Ya, nanti kesananya baru kita mencoba mungkin bisa kolaborasi dengan guru IT untuk ya sama-sama materi di sana memasukkan transaksi mengikuti gitu. perkembangan zaman. Iya, betul. Sangat bagus sekali. Kemudian Bu, kaitannya dengan sosial emosional anak Ibu.
Tadi dalam pembelajaran di kelas pun juga, saya juga sudah melihat Ibu Retno sudah mengajak ice breaking, kemudian memberi jeda, menanyakan kesiapan anak untuk belajar. Okay. Sangat luar biasa sekali, Bu. Rencana ke depan, Bu, kira-kira apa yang ingin dicapai Bu Retno? Saya hanya sederhana, Bu. Dengan anak-anak itu cuma selalu saya ingatkan, anak-anak di akhir perjalanan besok itu mencari penghasilan anak-anak. Tidak lain itu, apapun kamu mencari penghasilan, saya begitu. Maka mari apa yang kita pelajari sekarang ini tidak ada yang tidak berguna. Semua ini akan kamu gunakan untuk masa depanmu. Sehingga saya berharap dengan apa yang disampaikan Bu Retno ini suatu saat akan dia gunakan ke depannya, Bu Nurul. Minimal kalau suatu saat tidak diterima di pekerjaan lain, membuka peluang pekerjaan sendiri, ini loh, kamu nanti butuh ini nanti harus kamu lakukan, mungkin kamu bisa melebihi saya. Jadi harapan saya ke depan hanya berharapnya itu mau saya mulai dari nanti kita di tahun berikutnya bisa dikembangkan lagi. Tapi secara emosional pun anak-anak kalau sudah ayo diajak masa depan, pokoknya gak pengen punya penghasilan yang lebih bisa membahagiakan orang tuamu kan, saya berpikir di situ mereka akan merasa di sini. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan lah doa kita. Terus terakhir saya tutup. Saya tunggu loh ya teleponnya ke Bu Retno. Assalamualaikum Bu Retno, saya sudah bekerja Bu, saya sudah CPNS Bu. Itu yang selalu saya tunggu-tunggu dari anak-anak. Luar biasa sekali Bu Retno, memberikan motivasi kepada siswa, memberikan dorongan, tidaknya dari dalam diri ya Bu ya, betul. Dengan membuka hati dia. Karena mungkin berbeda ya Bu, dorongan yang datang dari luar dengan dari hati siswa itu akan berbeda. Bu Retno dalam pembelajarannya sudah sangat luar biasa, dalam memberikan motivasi, semangat, dukungan, benar-benar luar biasa sekali Bu Retno. Demikian Bu Retno mungkin cukup untuk diskusi kita pada pasca observasi ini. Semoga apa yang menjadi harapan Bu Retno, cita-cita Bu Retno yang sangat luar biasa sekali dan doa-doa Bu Retno kepada murid-murid kita di SMA Negeri 2 Cepu, Bu Retno semoga terrealisasi. Terima kasih Bu Retno, terima kasih Bu Astini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PGP Angkatan 11 Kabupaten Blora, Tatas, Tuntas.